Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sekarang yang bagian kedua ya. Tadi kita sudah lihat di paparan sebelumnya itu paket 1, 2, 3. Sekarang kita lihat paket 4, 5, 6. Saya upayakan 3, 3 saja ya. Nah, pada paket soal bagian 4 ya, bagian 4 ini kisi-kisinya dituliskan memahami pengetahuan dasar geografi, berarti ini kelas 10 ya, terapan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami pengetahuan dasar geografi ini sama, ini menganalisis fenomena geosfer yang sesuai dengan konsep esensial. Konsep sama ini berarti dulunya sama-sama konsep esensial, cuma yang satu pilihan ganda, yang satu uraian. Indikatornya adalah disajikan gambar fenomena geosfer. Peserta didik dapat menganalisis gambar dengan menggunakan konsep esensial. Ini indikatornya bagus, sudah bunyi ya, sudah melengkapi semua hal yang dibutuhkan. Disajikan fenomena geosfer ya, diberi jarak aja. Peserta didik, Bapak Ibu, kalau memang konsistensi diperlukan ya, kalau peserta didik, kalau siswa-siswa, saran saya sih sudah menggunakan peserta didik ya. Jadikan fenomena geosfer dapat menganalisis dengan konsep esensial geografi. Ini sama lah, ini jadikan fenomena dia tidak perlu gambar ya, bisa banyak hal ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Sajikan gambar, dapat menganalisis gambar dengan menggunakan konsep esensial geografi. Kalau saya tidak ingin perhatikan gambar, langsung aja gambar atau fenomena geosfer gitu aja, sama aja nggak masalah. Saya selalu menghindari kata-kata yang ini. Jadi untuk yang dan saya nggak pakai ya, saya pakainya bisa kata kerja juga bisa ya, berdasarkan gambar di atas ya, berdasarkan gambar di atas, maka konsep geografi yang sesuai untuk menganalisis adalah akan gitu. Cuma buat saya ini belum L3. Kalau buat saya ya memang melihat gambar ini mengundang banyak hal ya, tapi menurut saya ini belum L3 ya, belum bisa menganalisis. Ini hanya sebenarnya dia memahami ya. Kalau saya ini baru tingkatan memahami. Cara nulisnya udah benar ya. Ini ada titik 4, ini lokasi, jarak, keterjangkauan, pola dan aglomerasi. Soal nomor 2-nya adalah disajikan fenomena geosfer dapat menganalisis dengan konsep esensial geografi. Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta Utara dengan di Bandung Selatan mempunyai karakter yang berbeda. Analisislah perbedaan tersebut dengan menggunakan dua konsep. Nah, ini benar ya, Bandung dan Jakarta. Dia membandingkan, ini udah L3. Membandingkan sudah L3 dan soalnya sudah bagus ya. Sebaiknya sih kalau saya di wilayah Jakarta Utara dan di wilayah Bandung Selatan punya karakter yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis ya. Seperti itu, ada tambahan ya, jadi lebih ke arah fisik lah ya, untuk menjawab hal ini ya, seperti itu. Itu nomor bagian keempat. Sekarang saya buka bagian kelima. Bagian kelima ini sudah komplit. Kita baca indikatornya. Dijadikan data dapat mengenali data yang berkaitan dengan faktor-faktor potensial terjadi tsunami. Oke, dijadikan data gambar dapat menganalisis jenis bencana alam yang terjadi dan mengemukakan bukti yang terdapat dalam gambar serta menguraikan tindakan mitigasi yang harus dilakukan. Ini panjang ya, ini harusnya bisa lebih dipersingkat ya, bisa lebih pendek ya, tapi nggak apa-apa. Ini sudah memenuhi aturan yang baku ya. Sekarang kita lihat soalnya. Sajikan data didapat mengenai data yang berkaitan dengan faktor potensi yang terjadi bencana. Ini benar nih di bentuk pernyataan ya. Pernyataannya berlokasi di lereng yang landai, berkeberadaan di sekitar garis pantai. Ini sama saja sebenarnya, keberadaan itu maksudnya lokasi juga ya. Berada pada pertemuan lempeng tektonik daerah aliran sungai, ini maksudnya apa? Ini kandas ya.
Kalau ini kan ada dua hal ya, ada hal dan ada kondisinya. Kalau yang ini tidak ada kondisinya, cuma das saja gitu. Jadi ini buat saya yang nomor 4 harus diperbaiki. Faktor potensial jadi tsunami terdapat pada ini juga salah ketik. Saya nggak nyaman kalau ada satu kata, satu huruf saja yang salah Bapak Ibu. Itu nggak nyaman buat mata kita untuk melihatnya. Biasanya ininya didorong Bapak Ibu. Ini nggak boleh rapat kalau ini seperti ini. Kalau saya faktor potensial terjadinya tsunami sesuai angka, saya buat seperti itu, sesuai angka. Ini sudah benar titik 2, ini titik 2 nya nggak ada. Ini harusnya ada titik 2 di sini, titik 2, dan ini titik. Seperti itu. Ini sudah benar urutannya. Berikutnya adalah soal yang uraiannya, disajikan gambar strategi menganalisis jenis bencana alam yang terjadi dan mengumumkan bukti yang terdapat gambar serta menguraikan. Ini 3 loh, menganalisis, mengemukakan, menguraikan. Ini buat saya sudah bukan lagi level yang tinggi, ini tinggi banget gitu buat anak-anak SMA ya. Sebenarnya ini kan materi-materi yang di kelas 11 ya, mitigasi bencana ya, benar, kelas 11. Kita lihat ada 3 hal yang diminta, yaitu menganalisis, mengemukakan, dan menguraikan. Ini jadi seru soalnya ini ya. Nyatakan jenis alam di atas dan sertakan bukti pendukungnya. Ini bencananya apa gitu kan. Dengan satu gambar ini banyak hal ya yang bisa dijawab ya. Ruangnya masih terbuka gitu, Paparkan langkah mitigasi yang dilakukan untuk bencana alam yang terjadi dalam gambar. Langkah mitigasi kan berarti ada 3 ya, bisa di sebelum, pada saat, sama pasca. Harusnya yang diminta sebelumnya, saatnya, atau paskanya. Ini jawaban menjadi besar dan panjang sekali Bapak Ibu. Ini kalau saya membuat soal seperti ini rasanya bukan mengada-ngada ya, tapi soalnya menjadi lebih besar, terlalu luas ya, terlalu panjang. Bahkan boleh jadi cukup 1 soal ini saja gitu loh, tidak perlu 2 soal di ujian yang menggunakan format uraian. Kenapa? Terlalu luas Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nomor 6. Paket ke-6 maksud saya. Ini ada tentang dinamika kependudukan, disajikan gambar piramida dapat dampak terhadap perencanaan pembangunan. Nah, ini bagus soalnya. Sudah berbunyi ya. Disajikan gambar piramida, materi pokoknya komposisi benar. Ini contohnya. Nah, kalau saya ini ada acara seru, saya nggak nyaman ya, saya nggak biasa. Piramida penduduk suatu wilayah, kalau saya bilang gitu ya, piramida penduduk suatu wilayah. Bapak Ibu kalau nanti ngambil gambar ini, mohon benar-benar yang namanya piramida. Piramida itu kelengkapannya bukan hanya jenis kelamin, umur, tapi juga ada jumlahnya berapa, ada 0 sampai dengan 1, 2 sampai dengan 10 atau 12 di kiri kanan, seperti itu ya. Dampak yang dapat terjadi 10 tahun ke depan dari bentuk piramida di atas adalah, nah ini juga udah benar ya, karena mengambil kesimpulan nih, menganalisis ya, kesimpulan dari grafik ini. Ini bagus ya, cuma ya ini jangan pakai huruf besar, Cuma memang ada satu hal di penulisan soal itu, agar tiap soal itu homogen. Kita lihat persaingan dalam mencari kerja, pelayanan kesehatan meningkat, kuantitas penduduk menurun, pendapatan ekonomi meningkat, angka harapan. Nah, yang ini kan ada grade ya, meningkat, menurun, meningkat. Yang ini kan nggak kurang jelas. Persaingan dalam mencari kerja meningkat harusnya atau menurun gitu loh. Jadi ini soalnya ada yang belum penuh. Saran saya sih kalau ini meningkat menurun, maka ini ada yang menurun juga gitu loh, sehingga tidak terlalu banyak yang meningkat ya. Kira-kira ya antara jawaban bisa lebih dipikirkan sama siswa. Kalau nanti dia nulisnya persaingan dalam mencari kerja meningkat, maka dia akan melihat
kuantitas penduduk menurun gitu loh, seperti itu ya. Demikian Bapak Ibu, ini bagian telah kedua. Lagi-lagi saya hanya mau berbagi, moga-moga bisa menjelaskan kepada teman-teman yang membutuhkan tambahan mengenai celah dan pembuatan soal. Demikian, makasih, selamat malam.